ada juga tindakan-tindakan lainnya nanti dia bisa saling mendukung. Jadi kan tujuan utamanya adalah nanti untuk mengeluarkan sekret ya, mengeluarkan lendir yang ada di jalan nafas ya. Nah, untuk mengeluarkan sekret atau lendir bisa kita dukung dengan tindakan lainnya. Contoh postural drainase. Sudah pernah dengar istilah postural drainase? Jadi kita memposisikan pasien posisi-posisi tertentu dengan memanfaatkan gravitasi supaya nanti si lendir atau si sekret itu dia bisa keluar. Contoh, kita lakukan auskultasi, ada indikasi cairan atau sekret di bagian paru kanan gitu ya. Kita bisa miringkan ke kiri supaya nanti dia bisa diharapkan bisa mengalir keluar ya ke bronkus, kemudian nanti ke trakea, nanti bisa dikeluar. Sebaliknya kalau dia nanti ada di kiri bisa kita miringkan ke kanan gitu ya. Kita miringkan ke kanan, kalau ada di kiri kita miringkan ke kanan. Kalau ada di bawah, ya mungkin paru bagian bawah bisa kita posisikan dorsal recumbens. ya kayak sujud ya, posisikan sujud supaya nanti dia bisa si sekretnya bisa turun. Bisa naik atau turun gitu? Turun ya, turun ke atas. Ya kan paru bagian atas kan? Turun ke atas. Turun Ya kayak ke gitulah. Kalau untuk postural drainase intinya kayak gitu ya. Nanti ada banyak tindakan banyak posisinya, teman-teman bisa belajar lebih banyak secara mandiri. Yang kedua ada fisioterapi dada. Jadi dengan menggerakkan bagian dada diharapkan sekret-sekret yang dia menempel di alveolus di area paru-paru dia bisa jatuh ya, dia bisa terkumpul, nanti dia bisa keluar ya. Kita bisa gerakan. Biasanya kalau fisioterapi dada kayak digerakkan ditepuk-tepuk atau digetarkan gitu ya. Gitu. Terus bisa juga pakai obat bronkodilator ya untuk mengencer dahak. Kemudian, setelah kita melakukan tindakan itu kan nanti tujuan utamanya adalah mengeluarkan ya. Dikeluarkannya bisa dengan cara dibatukan efektif itu ya, dengan cara batuk efektif. Bagi pasien-pasien yang dia masih memungkinkan untuk batuk sendiri ya, masih memungkinkan untuk kita ajak komunikasi atau kerjasama. Kalau yang dia tidak memungkinkan, kita melakukan suction. Nanti kita masuk ke suction. Suctionnya nanti ada dia suction terbuka. Pakai ini seperti biasa ya, teman-teman mungkin sudah pernah melakukannya. Atau mungkin sudah pernah melihat. Tadi siapa yang jatuh? Iya. Bisa pakai close Suction. Open suction dan close suction. Kita sekarang masuk ke open suction ya. Kita review lagi untuk open suction. Dulu belajarnya pakai steril atau bersih? Bersih. Tangan sebelah steril. Sebelah steril Kanan steril, kiri Bersih. ya, atau kita on-kan gitu ya. Memang mudahnya seperti itu ya. Kemudian apalagi kalau sendiri gitu ya. Kemudian kalau kemarin udah masuk ke masjid ya kemarin? sudah. Di Bangsal ya. Nah, di Bangsal ada yang dapat? Ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Sebagian ada, sebagian tidak. Nah, dapat suction, pakai suction apa? Yang open. Yang open ya, kebanyakan kalau Bangsal open ya. Steril atau bersih? Bersih. Semua bersih. Misalnya steril saksi semalam.
Ya nanti teman-teman Kateter aja bersih. NGT juga bersih. Kalau NGT memang ada dua ini ya, ada dua Kateter bersih. Kateter juga bersih Pak. Nggak dibersihin juga Pak kalau kateter tuh. Kateter nggak dibersihin pakai Langsung dimasukin. Nah, tapi kalau kateter sesuai teori semuanya mengatakan steril ya. Kalau kateter. Nah, terus apa tadi gimana? Nggak dibersihin dulu. pakai betadine. Ya, langsung dimasukin aja. Jadi full hygiene dulu ya. Nggak ada. Ya, Paling ditaruh gel nanti doang. teman-teman bisa ini ya, bisa mengambil keputusan sendiri baiknya yang mana, maksudnya menyesuaikan dalam artian teman-teman sudah belajar secara teori kan steril ya, dan kalau di prakteknya ternyata tidak seperti itu, yang ini teman-teman bisa mengkondisikan. Kalau teman-teman bisa merubah, bagus gitu ya. Kalaupun ternyata sulit untuk mengubah, ya teman-teman paling enggak dari teman-teman dulu lah gitu ya, dari diri kita dulu. Syukur bisa mau yang besok, maksudnya kalau sudah kerja gitu ya. Kalau teman-teman masih magang kayak kemarin ya jangan terlalu sokong kalau gini loh mbak, gini cara-caranya. Apa nih? Nanti ya maksudnya ya, teman-teman bisa mengkondisikan gitu ya, aja dulu. Soalnya bisa teman sudah bekerja, bisa teman-teman jadi syukur-syukur menjadi agen perubahan ya, agent of change. Kenapa? Nggak kena jelas. Salah supaya hidupnya ke sini gitu Pak. Maksudnya kesini ya, jangan. Iya, makanya tak benarin Pak. Arfa nih gimana? Dia ada mau semua nah. Salting. Aduh Arfa. Kalau nggak ketemu kan suara saya tetap kedengeran kan. Ya, jadi silakan bisa. Soalnya ada, kalau nggak salah ya, kayaknya bukan kelas ini sih. Ada yang sharing kalau Pak di rumah sakit saya kemarin ada yang dia kasus dipasang kateter terus nggak pakai teknik steril, mungkin bersih pun dia bersihnya tidak bersih gitu ya, berdampak negatif pada pasiennya, terkena infeksi gitu ya. Jadi ya suka jadi pipisnya katanya keruh gitu. Nah mungkin dia habis makan buah naga mbak, aku bilang gitu ya. Enggak mbak katanya, kan kalau buah naga bisa bikin pipisnya berwarna gitu ya. Enggak pak, udah dicek katanya memang dia terkena ISK. Nah kenapa ya, setelah dirunut tadi dia terpasang kateter dan mungkin dalam pemasangannya atau perawatannya dia tidak steril atau bahkan tidak bersih. Di situ yang dirugikan siapa? Ya pasien gitu ya. Rugi, nanti mungkin rugi secara ekonomi atau mungkin secara waktu gitu ya. Dan meskipun mungkin kasusnya tidak banyak ya, 1, 2, atau 3, tapi kan yang namanya kayak gitu ada 1 pun atau 2 tetap tidak bisa kita benarkan gitu ya, karena merugikan pasien. Jadi silakan teman-teman kedepannya bisa dipikirkan kira-kira baiknya bagaimana gitu ya, ketika mengalami kasus-kasus seperti itu. Oke, kita kembali ke mana tadi ya? Sampai mana ya? Suction open dan Suction close. open ya. Nah, untuk open suction, alatnya ada apa saja nanti yang kita gunakan? Yang pertama tentu ada mesin suction ya, ada mesin suction. Pastikan dia tersambung dan bisa menyala. Dan nanti kita atur Tekanan. kanan. Kemudian setelah mesin ada suction catheternya ya pasti ya, yang dia terbungkus, harusnya masih terbungkus di plastik ya. Kemudian ada handscreen steril, kemudian ada HCl nanti buat kita ngebilas, ditaruh di sini boleh ya. Kemudian ada stetoskop, nanti kita bisa cek untuk suara parunya, suara nafasnya. Kemudian ada kasa, bisa kita pakai untuk membersihkan kateternya. Kemudian ada bag, nanti bisa kita pakai untuk begini.
Kemudian pasiennya itu dia kita kasuskan terpasang ini ETT aja ya. Jadi kan bisa ETT, bisa apa yang di sini? Tracheostomy. Tracheostomy ya. Kita kasuskan dia terpasang ETT. Karena ini bukan phantom ETT ya, jadi tidak bisa sempurna. Terus gini aja lah ya. Ini phantom RJP ini kayaknya. Tapi itu ada pantun tracheostomy. Yang mana? Itu Pak. Itu. Tika, bila Tika. Oke, nanti pakai ininya ya. Sabar ya, Mbak. Kita ganti pakai ini berarti ya. Iya Pak. Setelah kita siapkan alat. Ini saya mau praktekkan lengkap atau langsung ke tahap kerjanya aja? Lengkap aja Kak. Lengkap. Oke. Nah, Sesuai tadi Eva. prainteraksi ya, tadi kita siapkan alatnya sama handuk dole. Kemudian setelah kita siapkan alat, kita membaca catatan medis atau catatan perawatan pasien. Oke. Contoh kasusnya Ibu Susi ya, Ibu Susi usia 30 tahun. Akan dilakukan tindakan brachial toilet ya, rutin gitu ya, di jam siang ini gitu ya. Kemudian setelah kita baca catatan medis, kita pasiennya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke. Nah ini kalau pasiennya bisa komunikasi ya komunikasi, kalaupun tidak bisa kita arahkan untuk komunikasi non verbal. Sebagai contoh, Bapak, contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Benar ini dengan Ibu Susi gitu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Pertama, Ibu, nama saya Perawat Rias yang berjaga di shift pagi ini dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang nanti. Oke, benar ini dengan Ibu Susi. Kalau benar, silakan Ibu bisa menganggukkan kepala ya, atau mungkin bisa mengedipkan mata, atau mungkin mengangkat tangan gitu ya. Oke, ibunya ngangguk gitu ya, benar. Oke, baik Ibu, dengan Ibu Susi saya cek dengan gelarnya Ibu ya, permisi. Oke, Ibu sudah cocok Ibu ya. Oke Ibu, permisi. Sebelumnya tujuan saya kesini akan melakukan tindakan membersihkan jalan nafas Ibu yang nantinya akan saya lakukan suction, saya lakukan pengisapan. Itu waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke. Kalau bersedia silakan Ibu bisa menganggukkan kepalanya. Oke, bersedia Ibu ya. Kalau bersedia, saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu dan saya jaga privasi Ibu. Kita siapkan alatnya. Tahap kerja tindakan kita siapkan alatnya, kita sambungkan mesin suction, kemudian kita nyalakan. Kemudian nah, kalau ini dia masih di dalam plastik, bisa kita buka ujungnya ya, dikit, terus kita sambungkan. Kita sambungkan. Nah, tapi jangan dulu dilepas ya. Nanti melepasnya kalau kita udah pakai prosedur steril. Selanjutnya kita siapkan cairannya juga, nantinya untuk membilas. Kemudian kita siapkan kasaknya, kasa steril ya. Kalau dia belum di steril bisa kita ambil pakai korentan atau pakai pinset ya, kita taruh ke bak steril. Kalau sudah kita siapkan semuanya, kemudian kita lakukan tindakan suction. Sebelumnya kita, oh ya jangan lupa ini diatur ya, jangan lupa diatur tekanannya. Di sini nanti ada satuannya, ada yang dia MHG, ada yang dia HDO, ada yang dia bar, ada yang dia embar.
Ini dia KPA, ada yang KPA juga. Nanti kalau yang H2O normalnya MMHG dia normalnya 80 sampai 120 pada pasien dewasa. Kalau yang bar itu kalau tidak salah 0,6 sampai 0,10. Kemudian kalau ini dia KPA itu sekitar 10 sampai 15 KPA kalau tidak salah, kalau kita konversikan dari MMHG ke KPA 10 sampai 15 KPA pada orang dewasa. Kita atur. Kalau sudah kita atur, nanti bisa kita pakai untuk sesuai pada orang dewasa. Kita cek dulu, kita auskultasi itu. Permisi, saya periksa terlebih dahulu untuk suara nafas ya. Silakan bisa tarik sambil tarik nafas dan hembuskan dulu ya. Kita cek berapa titik. 8 10 Nah, baru nggak? Nanti bisa dicek lagi ya kira-kira berapa. Nah, Iya, saya di peramilan ya ini. 8 ya? Iya. Bukan 12. Gimana aja Pak? Di belakang, di belakang. Di sini. berarti 12. Belakang nanti ada lagi 14. Oh, beda lagi tuh. Oh, jadi 12 kalau pakai Biasanya. kepala. Itu. Tapi itu dulu ya, saya dulu belajar waktu S1 maksudnya. Tapi kalau mungkin teman-teman dapat yang beda, ya yang penting ada sumbernya. Tapi secara logis ketika kita semakin banyak daerah yang dicek ya akan semakin bagus. Ya kan, dari banyak titik yang kita cek nanti akan semakin secara keseluruhan kita tahu kondisi. Kita sudah cek, kemudian kita pakai sarung tangan. Ini tadi yang kelas biru ini saya dikasih sarung tangan dari lain. Ini yang panjang kan ya? Oh, jin. Yang buat di Oka ya? Iya. Yang sampai sini kan ya? Iya. Apa sih namanya? Itu cara pakainya sama nggak? Sama kayak pakai ini? Kayaknya beda deh. Sama. Ini Kayaknya sama, Ini Pak. kan dipakein kan? Iya. Iya. Maksudnya nggak bisa pakai sendiri kan? Iya, pertama pakai sarung tangan kecil terus pakai bayi itu pakai sarung tangan Iya. panjang kan? Iya. Iya ajar. Aku ada naik masuk. Masuk. Kita di karen. Oke, kita sudah pakai sarung tangan steril. Nah, tadi ya benar yang teman sampaikan salah satu kita on kan. Oi. Kita on. Oke, terima kasih. Kita on kan buat ngambil si selang kateter. Kalau dia masih di dalam plastik, bisa kita ambil plastiknya pakai pinset. Ya, Gak bisa ya? pakai pinset kita keluarkan, kemudian kita ambil. Oke. Tangan. Kita angkat. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Kita cek di kembali. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya, dia bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu kita
Suction. Sebelum kesini kita pastikan dulu kalau dia tersambung ke ventilator, kita pastikan dia TTV apa? TTV-nya normal, SPO. Ventilatornya ventilatornya tidak mati. Ventilatornya mati. Ventilatornya mati. Iya, Kita pastikan SPO-nya TTV-nya terima kasih Mbak. TTV-nya dia normal ya. Pastikan TTV-nya normal, saturasinya normal, RR-nya normal gitu ya. Sambil lihat yang lain juga boleh, nadiknya atau tekanan darahnya juga pastikan ya normal. Kemudian kita bisa preoksigenasi terlebih dahulu, kita preoksigenasi 100% gitu ya, biar dia benar-benar baik saturasi oksigennya. Bisa pakai ventilator, bisa pakai bebek gitu ya. Kalau sendiri ya bisa kayak gini ya, kita pasang, kemudian kita oksigenasi 1-2 menit gitu ya. Sudah kita pastikan. Kalau tidak terpasang ventilator ya bisa kita pakai simetri ya, simetri pasang. Gitu ya. Oke, sudah bagus saturasinya, kita Suction. suction. Kita suction. Kita masukkan. Oke, Ibu permisi, saya masukkan selang suctionnya. Kemudian kita tarik dengan gerakan. Biasanya sampai timbul ada refleks batuk gitu ya. Kemudian kalau sudah jelas, nah ini diamnya 2 orang teman-teman. Soalnya langsung harus kita beroksigenasi lagi. Kalau dia terpasang nanti ya, kalau dia enggak ya aman. Sudah beroksigenasi lagi, kita suction lagi, kita masukkan, kemudian kita tarik untuk gerakan yang tepat, kita bersihkan. Boleh kita bersihkan pakai kasa juga boleh ya. Yang steril lah, boleh kita ambil kasa di kamu steril, kita bersihkan. Kemudian setelah sudah, jangan lupa kita reoksigenasi lagi. Ingat ya, ini kalau dia yang terpasang venti. Kalau yang dia tidak terpasang venti kan dia masih bisa bernafas spontan. Tidak perlu dioksigenasi. Tidak perlu. Kalau sambil dicek ininya juga sih, saturasi. Kalau saturasinya turun boleh kita bantu. Kita bantu baking. Nah, dulu teman-teman sampai dengan berapa kali ya sampai bersih? 3 boleh. 2 sampai 3. Oh ya, sekiranya sudah bersih, kan kadang suka ada kedengar suara ya. Walaupun kita nggak pakai stetoskop, kita dengar suara kalau dia ada hambatan bersihkan jalan nafas. Kalau dia sudah bersih kan paling nggak suaranya dia akan kembali normal. Kemudian kalau dia terpasang venti, bisa kita sambungkan ke ventilator kembali, pastikan ventilatornya dia menyala, pastikan TTV-nya juga bagus. Dan kalau sudah kita matikan. Ini dipakai berapa kali biasanya? Ya, ada yang sekali pakai, ada yang berkali-kali ya. Ya bagusnya ya kalau bisa sekali pakai gitu ya. Bisa kita ganti. Tapi kadang kita tergantung mengikuti kebijakan di rumah sakit. Ya. Ya, karena sudah selesai ya, udah kita bebas ya dari prosedur steril. Kemudian boleh kita suction lagi. Kita sambil memastikan kita evaluasi untuk suara paru. Kalau suara paru normal, Vesikular. kalau dia ada cairan,
Apa? Gargling. Gargling. Iya. Kalau gargling dia di mana biasanya? Mulut. Mulut atau tenggorokan ya? Kan pernapasan. Kalau Ini paru? ya paru sayang. Perkusi. Perkusi ya? Sonar Resonan. atau hipersonar atau bronki ya. Setelah selesai kita fase terminasi. Baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai untuk prosedur suctionnya. Saya permisi untuk merapikan kembali. Sebelum saya permisi Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan? Tidak ada gitu. Kalaupun ada, contoh untuk pasang venti ya, tidak bisa komunikasi, bisa sambil ditulis komunikasinya non verbal sambil ditulis. Oke, kalau tidak ada, saya izin pamit Ibu ya, semoga lekas sembuh. Safatillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, itu yang open suction. Begitu pula kalau pakai ini ya, kalau pakai ETT. Kalau pakai ETT sama, tinggal mungkin masukinnya dia lebih dalam nanti dibandingkan yang pakai ostomi. Nah, selanjutnya yang close suction. Ini apa Pak? Close. Close suction. Alat close suctionnya kayak gini. Bisa pakai kayak gini, kita bisa coba permisi. Nah, untuk close suction teman-teman, nanti pakainya alat nih. Sebelum ke tahap kerja, saya coba. Ini baru melihat pertama ini berarti. Iya. Bapak. Saya jelaskan dulu. Jadi untuk close suction nanti alatnya seperti ini. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini saya jelaskan nanti untuk disambungkan ke suction, mesin suctionnya, sambungkan di sini. Ya. Kemudian ini nanti untuk tombol suction ya, pencet. Oke. Kalau tadi kan ini manual bagiannya ya, lubangnya ditutup. Nah, ini nanti dipencet. Terus sini ini selang suctionnya yang dia terlindungi oleh plastik. Jadi kenapa kita cukup pakai prosedur bersih ya, karena dia sudah terlindungi ya dari plastik, jadi sudah steril. Kemudian ini nanti bisa kita pakai untuk membersihkan. Jadi kita pakai squid, kita masukin air HCl, kita sambungkan di sini. Nah, nanti buat membersihkan. Kemudian ini kesini dia ininya pintu apa ya, pintu ya apa ya, ya buat buka tutup gitu ya. Ini nutup ya, nah, ini nutup. Terus ini kelihatan? Iya. Ini membuka. Nah, itu ya. Jadi bisa dibuka tutup. Nah, itu ya. Terus ke sini ini ada pertigaan. Iya kan? Apa sih istilahnya? Three-way ya. Oke. Ada three-way ya. Ya, bisa jawabnya pertigaan ya. Tolong. Ada three-way, ada 3 jalur. Jalur yang ini ya buat masuk si suctionnya. Jalur ini nanti dia dipasang ke
tracheostomy tube atau ke ETT-nya ya. Ini nanti jalur ke ventilatornya, ke ventiknya. Jadi yang ini dia tidak perlu dicopot ventilatornya, hanya dia close suction ya. Tadi kan yang open suction dicopot ya, karena kita akan men-suction bagian ininya. Kalau ini dia tidak perlu dicopot, jadi disambungkan di sini. Itu ya. Kemudian coba kita rakit, kita pasang. Nah, nanti kayak gini. Terus langsung tindakan aja ya. Langsung tindakan aja ya. Untuk tahapnya nanti kita nyalakan. Kok mati? Kok nggak nyala? Tambah dingin kan? Tambah dingin kan? Kita nyalain, kemudian kita suction. Suctionnya tinggal kita buka, kemudian kita masukkan. Oh, kedalaman. Ya kedalaman. Kedalamannya Sampai mentok. enggak sih. Kalau ininya ada refleks batuk gitu ya, biasanya ada refleks batuk. Kalaupun tidak nanti bisa di kira-kira panjangnya ya, maksudnya kalau ini enak, ini kan ada senti-sentinya ya. Nah, kalau ini kan nggak ada, jadi bisa diperkirakan aja. Sekiranya nanti ada refleks batuk bisa kita tarik. Biasanya kan kedalaman ini kan berapa? 10 lebih ya, sekitar 15 cm gitu ya. Nah, tapi di sini nanti ada ininya. Ada angka-angkanya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan angka di sini. Masuknya udah berapa? Kemudian kalau sudah masuk, kemudian kita tarik sambil kita suction. Kalau sudah, kita tutup. Kerjabut senyawa-nyawa. Nih, Nyawanya. jangan panik ya, kalau cepat ya tinggal dipasang lagi ya. Nggak muncrat ya, Pak? Apa? Enggak. Kita tutup, kemudian kita bilas. Bilasnya pakai spray. Kalau bilas, ini kan tadi udah kita isi cairan ya. Iya. Nah, kita dorong, kita keluarkan cairannya, kita sambil suction. Oh. Nah, itu ya. Paham ya? Jangan lupa sambil di suction. Dan jangan lupa ini ditutup Biar nggak kemasukan. biar nggak masuk airnya, biar nggak dia malah masuk ke saluran napas gitu ya. Tutup biar nanti dia terserap ke mesin suction. Kalau sudah, kalau habis ya kita bisa isi ulang ya, bisa isi ulang. Kemudian kita buka lagi dan masukkan lagi.
Ya begitu sampai bersih ya. Oh, dari itu gimana? Ya, kita- Pak, ya. bilasnya boleh pakai squid yang 60 cc nggak Pak? Boleh. Balik gitu. Boleh. Biar lebih banyak ya. Boleh. Ini soalnya adanya di bak yang ini. Boleh mas. Kita bilas lagi. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita matikan suctionnya. Kita copot. Ini kalau dia di sini, kalau di situ, coba ya. Dan ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau ini dia kekurangannya nggak bisa nge-suction di luar ini atau di luar ini ya. Jadi kalau di mulut ya tetap pakai open suction. Kalau di sini kedalamannya teman-teman nanti teman-teman bisa sesuaikan di sini. Ini HP siapa? Ini kan ada sentimeternya ya. Ini 27 nih. Di sini 27 ya. Nah, terus kita masukkan ya sekitar 29 atau 30 lah. Kita masukkan. Ini kan di sini juga ada sentimeternya nih. Nah, nanti disesuaikan. Nah, contoh ini udah 2. Nah, ini 27. Jadi di sini kan 27 ya di ETT-nya. Terus di selang di kateternya juga ini kan udah 27. Kita sejajarkan. Berarti kalau udah sejajar kan berarti di sana di dalam dia sudah sejajar juga ya, udah sama. Jadi kita bisa lebihkan sedikit 29 atau mungkin 30, kemudian baru kita tarik menjadi suction. Kalau ini tidak bisa sambil gerakan memutar ya, ini nggak bisa. Nah, Jelasnya juga sama Pak, dimasukin dulu. bilasnya sama. Kalau mau dibilas sama kita tutup dulu. Itu juga ini Pak, apa namanya, kesambung ke ventilatornya. Iya, pasang ventilator juga disambungkan ke sini bisa. Bilasnya sama, kita bilas. Kemudian sambil kita Saksi. Iya. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang close. Sampai sini bisa difahami ya? Bisa. Bisa ya? Ada yang Itu levelnya pakai open atau close Pak? Levelnya mau yang mana? Ah, tulis. Oh, iya. bisa. Ngelunjak banget.